Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Protes ke wasit, Marcelo kapten Real Madrid dapat sanksi 3 laga dan denda 36 juta rupiah. Kasus kartu merah yang diterima kapten Real Madrid Marcelo pada laga Copa del Rey masih berjalan. Lantaran protes yang diarahkan kepada wasit, pemain 33 tahun itu mendapatkan sanksi, larangan bermain dan denda. Real Madrid menang dengan skor 2-1 atas Elche pada babak 16 besar Copa del Rey, Jumat 21 Januari 2022. Laga ini diwarnai cukup banyak kontroversi, sehingga ada beberapa protes keras. Toni Kroos mendapatkan kartu kuning karena dituduh melanggar pemain Elche. Padahal Kroos sama sekali tidak menyentuhnya. Lalu ada Marcelo yang mendapatkan kartu merah langsung pada menit ke-102. Pelanggaran Marcelo menjadi perdebatan yang sangat menarik. Sebab dari tayangan ulang, tidak terlihat dengan pasti apakah Marcelo mengenai kaki pemain Elche atau bola. Marcelo menyangkal melakukan pelanggaran. Marcelo mungkin tidak melanggar pemain Elche. Tapi pemain asal Brazil itu punya kesalahan lain yang membuat komite kompetisi REFE memberi hukuman. Marcelo melakukan protes keras kepada wasit. Mereka melaporkan Marcelo protes keras dengan kata-kata, "Anda wasit sangat buruk." Nah, kata-kata itu membuat Marcelo mendapatkan hukuman tambahan larangan bermain 2 laga. Untuk kartu merah, dia mendapatkan sanksi 1 laga. Marcelo juga mendapatkan denda atas protes yang dilakukannya. Sang kapten harus membayar 2.250 atau sekitar 36 juta rupiah. Sementara pemain Elche Peremilla mendapat sanksi 1 pertandingan karena kartu merah. Sanksi yang didapat Marcelo tentu tidak akan membuat Carlo Ancelotti pusing, sebab dia akan kehilangan jasa Marcelo untuk 3 laga ke depan. Tapi, sanksi ini hanya berlaku untuk laga Copa del Rey. Jadi, Marcelo akan absen ketika Real Madrid berjumpa Athletic Bilbao pada babak perempat final. Marcelo juga akan absen pada laga semifinal yang digelar dengan sistem 2 leg. Sanksi yang didapat Marcelo tidak akan berlaku pada ajang La Liga dan Supercopa de España. Jadi, jika Real Madrid gagal lolos ke semifinal, maka sanksi yang didapat ke Marcelo akan berlanjut pada laga Copa del Rey musim depan. Kritik FA Spanyol, bos Real Madrid Carlo Ancelotti, jadwal laga terlalu padat. Carlo Ancelotti mengkritik jadwal pertandingan di Spanyol setelah Real Madrid meraih kemenangan atas Elche di Copa del Rey. Los Blancos tertinggal lebih dulu di saat perpanjangan waktu, sebelum akhirnya Isco dan Eden Hazard mencetak 2 gol balasan untuk memastikan Real Madrid melaju ke perempat final. Namun, bagi Don Carlo, lolos ke babak selanjutnya membuat jadwal pertandingan timnya menjadi lebih padat. Apa yang bisa saya katakan? Kata Ancelotti usai pertandingan. Jadwalnya tidak masuk akal. Itu harus berubah. Mereka perlu menyadari apa yang mereka lakukan, kata Ancelotti. Di samping itu, Ancelotti juga memberikan pujian kepada anak asuhnya meski harus bersusah payah untuk bisa meraih kemenangan. Isco dan Hazard memenangkan pertandingan untuk kami. Permainan ini dapat mengubah banyak hal bagi mereka. Mereka mungkin seharusnya bermain lebih sering, tapi masa lalu adalah masa lalu. Saya tahu saya bisa mengandalkan mereka. Saya memberitahu para pemain sebelumnya bahwa bisa terjadi apapun selama pertandingan dan kami juga harus siap untuk apapun. Dan itu membuat saya lebih bahagia daripada yang lain. Memiliki skuad profesional yang fantastis di bawah asuhan saya. Karakter mereka luar biasa, kata Ancelotti. Di laga itu, Madrid terpaksa bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-102 setelah Marcelo di kartu merah karena pelanggaran yang ia lakukan di depan kotak penalti yang akhirnya berujung pada gol pertama Elche. Tapi meski begitu, Don Carlo tetap memuji kontribusi Marcelo selama pertandingan. Dengan ia percaya bahwa pemain Brazil itu tidak melakukan pelanggaran. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak menyentuhnya, ungkap Don Carlo. Babak perempat final Copa del Rey, Real Madrid siap balaskan dendam Barcelona. Ajang Copa del Rey 2021-2022 telah menginjak babak perempat final. 8 tim telah dipastikan lolos ke babak selanjutnya setelah mengalahkan lawan mereka masing-masing. Tim-tim besar seperti Atletico Madrid dan Barcelona sudah harus takluk di babak sebelumnya. Hingga saat ini, hanya Real Madrid yang masih bertahan sebagai unggulan pada babak perempat final Copa del Rey kali ini. Selain Real Madrid, ada 7 klub lain yang juga ikut bertanding di babak perempat final. Ke-7 klub tersebut adalah Athletic Bilbao, Real Sociedad, Real Betis, Valencia, Cadiz, Rayo Vallecano, dan Real Mallorca. Dilansir bolasport.com dari Football España, drawing babak perempat final sudah dilakukan pada hari Jumat. Menariknya, undian kali ini akan menyajikan ulangan final Piala Super Spanyol antara Athletic Bilbao dengan Real Madrid. Kedua tim kembali berhadapan pada babak perempat final Copa del Rey musim ini.
Real Madrid sendiri nampaknya akan mengemban misi balas dendam dari rival mereka Barcelona. Pasalnya, Athletic Bilbao sukses mengalahkan Barcelona pada babak 16 besar Copa del Rey 2021-2022. Athletic Bilbao menang atas Barcelona dengan skor tipis 3-2 melalui babak perpanjangan waktu. Sementara Real Madrid sukses menaklukkan Elche pada babak sebelumnya. Meski di atas kertas lebih diunggulkan, Real Madrid tampaknya perlu berhati-hati. Hal itu dikarenakan Athletic Bilbao bisa saja memiliki rencana balas dendam setelah kalah di ajang Piala Super Spanyol. Di laga lain, dua tim underdog musim ini Real Sociedad dan Real Betis akan saling bantai. Sementara Valencia akan bertemu dengan Cadiz dan Rayo Vallecano akan berhadapan dengan Mallorca. Lagi, bos Real Madrid pastikan tidak akan jual Eden Hazard. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti kembali buka suara seputar rumor transfer Eden Hazard. Ia memastikan bahwa sang playmaker tidak akan dijual dalam waktu dekat ini. Semenjak bergabung dari Chelsea, performa Hazard jadi sorotan. Pasalnya, performanya sangat jeblok sehingga banyak yang menilai ia tidak layak membela Real Madrid. Hazard sendiri digosipkan akan cabut dari Real Madrid. Ada beberapa klub IPL termasuk mantan klubnya yang tertarik untuk menggunakan jasanya. Baru-baru ini, Ancelotti dimintai konfirmasi terkait rumor tersebut. Ia membantah kabar bahwa Eden Hazard akan cabut. Baru-baru ini, Ancelotti mengkonfirmasi situasi Eden Hazard. Ia menegaskan bahwa sang playmaker tidak akan dijual. Ia menilai pemain timnas Belgia itu masih bisa berkontribusi untuk timnya, sehingga ia ingin mempertahankannya. Hazard masih masuk dalam rencana kami di musim depan. Saya bisa mengkonfirmasi itu, ujar Ancelotti. Keputusan Ancelotti untuk mempertahankan Hazard bisa dimengerti, karena performa sang playmaker belakangan ini lagi meroket. Pada tengah pekan kemarin, Real Madrid menang melawan Elche di ajang Copa del Rey. Mereka ditahan imbang oleh Elche di waktu normal, sehingga laga harus dilanjutkan ke tambahan waktu. Di tambahan waktu, Eden Hazard berhasil mencetak gol, sehingga Real Madrid melaju ke babak berikutnya. Menurut gosip yang beredar, Hazard juga tidak mau berpaling dari Madrid. Ia ingin bertahan dan berjuang bersama Los Blancos. Ia percaya bahwa ia masih layak membela Real Madrid. Jadi, ia ingin membuktikan kemampuannya hingga akhir musim nanti. Prediksi Real Madrid versus Elche. Real Madrid akan menjamu Elche pada pekan ke-22 La Liga 2021-2022, Minggu 23 Januari 2022. Pertandingan di Santiago Bernabeu ini dijadwalkan kick-off jam 22:15 waktu Indonesia Barat. Dua tim ini baru saja bertemu di babak 16 besar Copa del Rey. Main di markas Elche, Madrid menang dengan skor 2-1. Sempat tertinggal oleh gol Gonzalo Verdu, Madrid berbalik menang lewat gol-gol Isco dan Eden Hazard. Ketiga gol itu semuanya tercipta di extra time. Setelah duel di Copa del Rey, Real Madrid dan Elche akan langsung bertemu di ajang La Liga. Madrid akan bertindak sebagai tuan rumah. Madrid adalah pemimpin klasemen yang saat ini sedang mengoleksi 49 poin. Sementara itu, Elche masih terdampar di papan bawah dengan perolehan 22 poin. Pada pertemuan pertama di La Liga musim ini, pada pekan ke-12, Real Madrid menang 2-1 di kandang Elche. Di Copa del Rey tengah pekan kemarin, Madrid kembali mengalahkan Elche dengan skor 2-1. Lalu di Bernabeu nanti, Madrid tentu saja mengincar poin penuh.